Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Peningkatan ekspor tomat Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, terutama dari wilayah-wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Utara. Data terbaru mengungkapkan bahwa provinsi tersebut berhasil mencatatkan volume ekspor tomat mencapai 559.000 kg hanya dalam bulan April tahun 2025, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Angka ini tidak hanya mencerminkan kinerja positif sektor pertanian regional, tetapi juga menandai babak baru dalam upaya Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas hortikultura. Pencapaian Sulawesi Utara ini menjadi bukti nyata bahwa dengan pengelolaan yang tepat, produk pertanian Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional. Peningkatan ekspor ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak. Petani tomat di Sulawesi Utara telah melakukan berbagai inovasi dalam budidaya, mulai dari penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan bibit unggul, hingga peningkatan kualitas pasca panen. Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci, dengan program-program pelatihan dan pendampingan yang intensif kepada petani. Selain itu, kerjasama dengan pelaku usaha ekspor telah membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki permintaan tinggi akan produk tomat segar. Perkembangan ini sekaligus mengoreksi persepsi lama bahwa Indonesia hanya sebagai importir produk pertanian. Faktanya, dengan potensi produksi yang besar dan kualitas yang terus meningkat, produk tomat Indonesia mulai dilirik oleh pasar global. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan ekspor ini antara lain konsistensi kualitas produk, pemenuhan standar keamanan pangan internasional, serta keunggulan komparatif dalam hal harga. Tidak mengherankan jika permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun di balik kesuksesan ini, tetap ada tantangan yang perlu diwaspadai. Fluktuasi harga di pasar internasional, persaingan dengan produsen tomat dari negara lain, serta hambatan non-tarif yang diterapkan beberapa negara tujuan ekspor menjadi beberapa kendala yang harus diatasi. Untuk itu, diperlukan strategi berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan seluruh rantai nilai, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan peningkatan ekspor tomat Indonesia tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Pencapaian Sulawesi Utara ini seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah-daerah penghasil tomat lainnya di Indonesia. Dengan potensi produksi yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Barat, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pasar tomat global. Yang diperlukan sekarang adalah replikasi keberhasilan Sulawesi Utara di daerah lain, disertai dengan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan ekspor komoditas hortikultura secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Produksi tomat di Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekspor yang sangat besar, mengingat adanya surplus produksi yang konsisten dari tahun ke tahun. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa rata-rata produksi tomat nasional mencapai 916.000 ton per tahun, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 520.000 ton. Artinya, terdapat surplus produksi sekitar 396.000 hingga 400.000 ton setiap tahunnya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk ekspor. Namun sayangnya, selama ini sebagian besar surplus tersebut tidak termanfaatkan secara optimal akibat berbagai kendala sistemik. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya infrastruktur logistik dan rantai pasok yang menyebabkan distribusi produk dari sentra produksi ke pelabuhan ekspor menjadi tidak efisien. Masalah distribusi ini diperparah oleh minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan pasca panen yang memadai. Tomat sebagai komoditas yang mudah rusak, perishable, membutuhkan penanganan khusus mulai dari panen, sortasi, pengemasan, hingga transportasi. Kurangnya cold storage dan teknologi pengemasan modern di tingkat petani menyebabkan banyak produk yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor. Selain itu, rantai distribusi yang panjang dengan banyaknya pihak perantara juga menyebabkan margin keuntungan petani menjadi tipis, sehingga kurang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produksi. Namun belakangan ini,
mulai terlihat perubahan positif terutama di beberapa sentra produksi utama seperti Sulawesi Utara. Pemerintah daerah setempat telah melakukan berbagai intervensi untuk memperbaiki rantai pasok tomat, mulai dari pembangunan infrastruktur logistik yang lebih baik, penyediaan fasilitas pasca panen, hingga memfasilitasi kemitraan langsung antara petani dengan eksportir. Beberapa kelompok tani bahkan sudah mulai menerapkan sistem kontrak farming dengan perusahaan ekspor yang menjamin pembelian hasil panen dengan harga stabil. Model bisnis seperti ini tidak hanya memberikan kepastian pasar bagi petani, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produksi karena adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak pembeli. Potensi pengembangan ekspor tomat Indonesia sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk segar saja. Berbagai produk olahan tomat seperti saus tomat, pasta tomat, atau tomat kering juga memiliki peluang pasar yang cukup besar di tingkat internasional. Beberapa negara tujuan ekspor potensial selain negara-negara ASEAN antara lain Timur Tengah, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki permintaan tinggi akan produk olahan tomat berkualitas. Pengembangan industri pengolahan tomat di dalam negeri bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan umur simpan tomat segar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani. Pemerintah perlu terus memperbaiki infrastruktur pendukung, menyederhanakan prosedur ekspor, serta memberikan insentif bagi pengembangan industri pengolahan. Sementara di sisi hulu, petani perlu didorong untuk menerapkan Good Agricultural Practices, GAP, dan standar keamanan pangan internasional. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, surplus produksi tomat yang selama ini terbuang percuma dapat diubah menjadi sumber devisa negara yang signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai sentra produksi tomat di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong peningkatan ekspor tomat melalui serangkaian kebijakan dan program terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah percepatan pembangunan infrastruktur logistik pertanian, termasuk pembangunan cold storage berkapasitas besar di sentra-sentra produksi utama dan perbaikan jaringan jalan menuju pelabuhan ekspor. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga aktif memfasilitasi pembentukan klaster-klaster agribisnis tomat yang memadukan unsur produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam satu kawasan terpadu. Upaya ini didukung dengan pelatihan intensif bagi petani mengenai teknik budidaya modern, penanganan pasca panen sesuai standar internasional, serta pembinaan dalam mengakses sertifikasi ekspor seperti Global Gap. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga digalakkan untuk mengembangkan varietas tomat unggul yang memiliki daya simpan lebih lama, ketahanan terhadap penyakit, serta rasa yang disukai pasar internasional. Yang patut diapresiasi adalah inisiatif pemerintah dalam membentuk pusat logistik terpadu yang berfungsi sebagai penghubung antara petani, pelaku usaha, dan pasar ekspor. Pusat logistik ini dilengkapi dengan fasilitas sortasi otomatis, sistem grading canggih, dan unit pengemasan berstandar ekspor yang mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan. Di sisi kebijakan, pemerintah provinsi telah menyederhanakan perizinan ekspor dan memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang mengembangkan rantai pasok tomat untuk pasar global. Program pendampingan ekspor secara rutin diselenggarakan untuk membantu UMKM memahami prosedur ekspor, persyaratan fitosanitari, serta preferensi konsumen di berbagai negara tujuan. Kemitraan strategis dengan perusahaan logistik internasional juga dijalin untuk memastikan produk tomat dapat sampai di pasar tujuan dengan kualitas prima dan waktu yang lebih cepat. Dampak dari berbagai kebijakan ini sudah mulai terlihat nyata. Selain peningkatan volume ekspor yang signifikan, terjadi perbaikan struktur rantai pasok yang lebih efisien dengan margin keuntungan petani meningkat rata-rata 30–40%. Yang lebih penting lagi, kebijakan ini berhasil menciptakan ekosistem agribisnis tomat yang berkelanjutan, di mana peningkatan produksi berjalan seiring dengan penyerapan pasar yang terjamin. Keberhasilan Sulawesi Utara ini menjadi bukti bahwa dengan tata kelola yang baik dan sinergi antar pemangku kepentingan, komoditas pertanian seperti tomat pun mampu menjadi primadona ekspor yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas pasokan, sekaligus memperluas jaringan pasar ke negara-negara tujuan baru.
Beberapa langkah antisipasi yang sedang dipersiapkan antara lain pengembangan sistem traceability produk berbasis blockchain, intensifikasi program pembinaan petani, serta ekspansi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan strategi yang komprehensif ini, Sulawesi Utara berpotensi tidak hanya sebagai penyuplai tomat segar, tetapi juga menjadi hub ekspor produk olahan tomat berkualitas tinggi di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ekspor produk hortikultura Indonesia, termasuk tomat, memang menunjukkan tren yang semakin menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Sulawesi Utara khususnya telah membuktikan diri sebagai salah satu pemasok utama komoditas hortikultura tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional. Prestasi ini tidak terlepas dari letak geografis provinsi tersebut yang strategis, berdekatan dengan negara-negara tujuan ekspor seperti Filipina dan Malaysia, serta didukung oleh kondisi agroklimat yang ideal untuk budidaya berbagai jenis tanaman hortikultura. Yang menarik, kesuksesan ekspor tomat dari Sulawesi Utara ternyata telah memicu efek domino positif bagi komoditas hortikultura lainnya seperti bawang merah, cabai, dan sayuran daun. Banyak pelaku usaha yang awalnya fokus pada tomat, kini mulai mengembangkan diversifikasi produk untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bervariasi. Transformasi digital juga turut berperan penting dalam memperluas jaringan pemasaran produk hortikultura Indonesia. Platform e-commerce khusus produk pertanian semakin banyak bermunculan, memungkinkan petani dan eksportir terhubung langsung dengan pembeli dari berbagai negara. Teknologi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membantu dalam membangun branding produk hortikultura Indonesia di kancah global. Beberapa startup agritech lokal bahkan telah mengembangkan sistem prediksi pasar berbasis artificial intelligence yang mampu memberikan rekomendasi waktu terbaik untuk ekspor berdasarkan fluktuasi harga dan permintaan di berbagai negara. Namun demikian, tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas produk masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pasar ekspor, terutama negara-negara dengan standar tinggi seperti Jepang dan Uni Eropa, menerapkan persyaratan yang sangat ketat terkait residu pestisida, kandungan kimia, serta proses budidaya yang ramah lingkungan. Untuk memenuhi standar ini, diperlukan perubahan paradigma dari petani yang selama ini terbiasa dengan praktik budidaya konvensional menuju pertanian presisi yang lebih terukur dan terkontrol. Beberapa sentra produksi mulai menerapkan sistem hidroponik dan vertigasi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memastikan kualitas produk lebih konsisten. Kemitraan antara petani, pemerintah, dan pihak swasta juga semakin intensif dijalin untuk memperkuat daya saing produk hortikultura Indonesia. Program CSR dari berbagai perusahaan besar mulai diarahkan untuk pengembangan sentra hortikultura modern, termasuk penyediaan fasilitas pengolahan dan pengemasan berteknologi tinggi. Pelatihan-pelatihan mengenai standar ekspor, manajemen mutu, dan praktik pertanian berkelanjutan secara rutin diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha. Tidak kalah penting, diplomasi perdagangan yang gencar dilakukan pemerintah melalui berbagai forum internasional telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk hortikultura Indonesia. Kedepan, potensi pengembangan ekspor hortikultura Indonesia masih sangat besar, terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat global akan pentingnya konsumsi makanan sehat. Tomat dan produk hortikultura lainnya memiliki peluang untuk tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga sebagai produk olahan bernilai tambah tinggi. Inovasi dalam pengemasan, pelabelan, dan pemasaran akan menjadi kunci untuk membedakan produk Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan sinergi semua pihak dan penerapan teknologi yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dalam pasar hortikultura global dalam beberapa tahun mendatang.